Oke, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dari kami tim 10. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Alvin Hidayat selaku dosen pengampun materi sistem operasi. Kami dari tim 10 ingin mempresentasikan praktikum 6A program SEL. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wanti Aryan Saputro. Saya Muhammad Alfan Alfaris. Saya Dianeka Permatasari. Sekiranya perkenalannya sudah cukup, lanjut tanpa membuang-buang waktu, kita buka modul dari Pak Alvin yang ini. Mungkin pokok bahasan dan tujuan belajar boleh dijelaskan, Mbak Diana? Baik, untuk pokok bahasan yaitu pemrograman sel. Lalu tujuan belajarnya adalah mempelajari elemen dasar sel script, membuat program sel interaktif menggunakan parameter dalam program, mempelajari tes kondisi serta operator logik yang terkait dengan instruksi tes, mengenal variabel built-in dari sel, membuat aplikasi dengan sel menggunakan konstruksi if then else, menggunakan struktur case exec, loop dengan while, for, do while, membuat fungsi dan mengetahui cara memanggil fungsi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Wempi. Mungkin untuk sama yang kemarin yang sudah kita buat praktikum 5A 5B untuk dasar teori kita skip saja dikarenakan nanti ini pasti akan muncul dalam praktikum yang kita akan jelaskan. Oke, kita skip saja. Langsung masuk ke percobaan. Percobaan ini sudah kita buat modulnya. Boleh di-share screen Mas Alpan untuk modul yang sudah kita buat. Baik. Nanti sebentar. Oke, boleh digeser ke atas, Mas. Oke, baik, ini Mas Wempi. Terima kasih. Langsung ke percobaan. Percobaan seperti biasa kita login sebagai user. Bentar akan saya tampilkan apa itu namanya CMD atau command prompt-nya untuk mengetes tersebut. Nah, di sini kita masih memasuki tampilan root, lalu kita masuk sebagai user. Masih sebagai user dengan menggunakan perintah. Nah, ini show main tim satu pusat seperti biasa, tim satu pusat sebagai nama username-nya. Oke, lalu gas perintah ini, maka akan masuk ke tampilan berikut. Oke, selanjutnya percobaan yang ke-1 boleh dijelaskan atau dibacakan saja, Mbak, untuk perintahnya. Baik. Baik, sebentar. Baik, buat yang percobaan 1 yaitu membuat shell script. Yang pertama yaitu buat file proc01.sh dengan editor FI. Oke, kita buat nano. Dikarenakan tim kita tidak menggunakan FI, jadi sebagai gantinya tim kita menggunakan perintah nano. Tapi hasilnya sama kok. Kita buat nano. Oke, dikarenakan kita sudah membuat file ini, maka langsung kita tes saja. Bentar, kita tes saja. Kita saja menggunakan perintah tersebut. Nah, maka hasilnya akan seperti perintah yang ada di dalam nano tersebut. Nah, type, elektronika, type, programan sel, ITS, Institut Teknologi Surabaya, lalu kita exit.
Nah, kita coba lagi. Nah, maka tampilan dalam prog 01.s ya otomatis pemrograman sel akan keluar seperti ini. Oke, selanjutnya boleh dijelaskan yang percobaan kedua yang variabel. Yang percobaan kedua yaitu untuk menjalankan sel, gunakan notasi titik di depan nama program. Yang kedua, Mbak, yang percobaan kedua. Oh, sebentar. Langsung, itu soalnya sudah include. Oh iya, sebentar. Percobaan kedua variabel. Yang pertama yaitu contoh menggunakan variabel pada sel interaktif dengan perintah tersebut. Oke, saya coba di sini. Oke, boleh dijelasin Mas itu maksudnya apa sih? Itu maksudnya mendeklarasikan dan menampilkan variabel dan sel dalam sel interaktif menggunakan perintah echo. Oke, saya coba lagi. Yang kedua, sebentar. Itu. Oke, bisa dijelasin Mas perintah tersebut itu perintah untuk apa? Dan juga itu ada yang error yang ini command not found itu kenapa? Nanti bisa saya bantu penjelasannya. Silakan dibaca saja itu kenapa. Pemisah nomor 2 yaitu pemisah dua kata dengan spasi menandakan eksekusi dua buah instruksi. Karakter dolar harus ada pada awal nama variabel untuk melihat isi variabel tersebut. Jika tidak, maka echo akan menampilkan parameter tersebut sebagai string. Oke, terima kasih Mas Alvan. Jadi nomor 2 itu kita PPT2 Poltek Elektronika ini tidak not found dikarenakan tidak ada gitu. Makanya ini not found perintah ini juga command not found sama ini tidak ada. Itu PPT2 otomatis kita membuat PPT2 sudah bisa itu PPT2. Oke, selanjutnya nomor 3 mungkin akan saya itu perintah terlebih dahulu, nanti penjelasannya bisa dijelaskan sama Mas Alvan. Baik. Oke, boleh dijelaskan Mas itu maksudnya apa sih perintah-perintah yang sudah saya jalankan dalam Perintah-perintah tersebut bermaksud untuk menggabungkan beberapa variabel dalam sel dengan menggunakan sintaks yang tepat untuk menghasilkan satu string. Oh, jadi begitu. Ini maksudnya gabungan gitu ya, Mas? Ya. Masih Mas Alvan. Mungkin untuk nomor 4 perintahnya akan saya itu dulu, saya coba dahulu. Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Diana. Bentar. Baik. Oke, itu Mbak Diana maksud perintah yang saya ketikkan dalam modul tersebut itu perintah untuk apa sih yang ini? Baik, yang perintah tersebut yaitu penggabungan variabel dengan string bisa memerlukan penggunaan kurung kurawa untuk mencegah kesalahan saat variabel tidak terdefinisi. Oke, terima kasih Mbak Diana. Selanjutnya sama kayak yang tadi, saya langsung perintahnya terlebih dahulu, nanti penjelasannya di akhir. CMD, LS, L.
Terus Oke, bisa dijelaskan itu perintahnya untuk apa? Variabel dalam sel bisa menemukan instruksi yang dapat dieksekusi sebagai perintah ketika variabel tersebut dipanggil. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang keenam, modifikasi file pro01.sa berikut. Sebentar, di dalam modul tersebut sudah dikasih program, jadi tinggal kita copy saja. Di sini programnya sama kayak yang tadi, VI kita ganti atau kita menggunakan opsi lain, yakni opsi nano. Seperti ini. Nah, karena sudah kita sudah pernah kita buat, jadi perintah tersebut langsung kita simpan saja, Ctrl X. Nah, untuk perintah tersebut apa sih maksudnya? Boleh dijelaskan perintah untuk apa itu? Perintah Jadi, tersebut, oke Mbak Diana. Silakan, nomor 1, boleh. boleh Mas Alvan. Silakan, salah satu. Oke, perintah-perintah tersebut yaitu mendeklarasikan dan menggunakan variabel dalam script shell untuk menggabungkan dan menampilkan string yang berbeda. Oke, jadi nah, untuk kode-kode yang perintah nano ini untuk apa tadi Mas Alvan? Maaf. Untuk mendeklarasikan. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang percobaan ketiga, membaca keyboard. Saya coba sebentar perintah ini. Klik nama Amir. Nah, jadi untuk perintah read ini, read nama otomatis kita membuat nama atau menulis nama, terus kita ketik misal Amir. Jadi untuk melihat yang kita ketik tadi menggunakan echo $ nama, otomatis nama tersebut akan muncul nama Amir. Oke, selanjutnya yang kedua, membaca nama dan alamat dari keyboard. Nah, itu kita buat lagi program yang program proc 02 menggunakan lagi-lagi kita nggak menggunakan perintah V, melainkan menggunakan perintah nano. Ini karena kan kita sudah pernah atau sudah kita mencoba kode tersebut, lalu kita reset saja, kita coba hasilnya seperti apa sih. Nah, jadi untuk perintah atau kode nano pro 02 tadi ini untuk menulis, intinya menulis, misal saya buat nama Anda, saya nanti alamat kedalaman kota Banyuwangi. Nah, maka akan tampil hasilnya adalah WMP kedalaman Banyuwangi. Selanjutnya nomor 4 boleh dibantu untuk membacakan salah satu. Nomor 4 yaitu mengeksekusi program Pro 02 SH. Oke, saya coba sama seperti tadi. Perintah V kita ganti nano, pakai opsi nano saja. Nah, oke. Nah, ini sebenarnya sama kayak yang tadi. Kita tes lagi. Nah, misal tadi yang baca Mbak Diana ya, Diana. Terus alamatnya di mana Mbak Diana? Kita coba. Genteng. Oh, Genteng. Genteng berarti di atas, Mbak. Oke.
Kotanya di mana Mbak Diana, Banyuwangi ya? Iya. Iya. Nah, maka hasilnya akan sama kayak gini. Tinggal ganti tulisannya saja. Oke, mungkin kita lanjut. Untuk yang nomor ini, nomor 6 ini sama kayak yang tadi. Kita lanjut saja untuk nomor 8. Mungkin bisa dibacakan itu kita disuruh apa? Untuk yang nomor 8 itu buatlah shell script Pro 03 SH. Oke, nah coba kita coba kamu 03 SM. Nah, seperti itu. Ini apa namanya, program dari modul Pak Alvin sudah kita buat. Kita tinggal kontrol saja untuk menyimpannya. Lalu kita untuk pengetesannya kita menggunakan perintah ini. Nah, maaf salah. Nah, jadi otomatis ini sudah include hari ini tanggal hari ini hari Senin tanggal 12 Januari. Oke. Mungkin nomor percobaan 4 boleh dibacakan Mas Alwan. Oke, nomor 4 ini yang pertama membuat shell script proc 04.sh. Itu menunjukkan pembuatan script shell proc 04.sh yang menampilkan nama program dan 3 parameter yang diterima. Oke, saya coba. Kayaknya saya sudah buat kemarin. Jadi langsung kita nano proc 04 saja untuk bukti bahwa kita sudah membuat. Nah, seperti ini. Lalu kita tes saja. Nah, kita ganti. Nah, untuk program tersebut untuk apa sih? Jadi program tersebut untuk memunculkan beberapa perintah ini. Oke, selanjutnya mungkin nomor 1, nomor 2 sudah selesai, nomor 3 sudah sama, nomor kita lanjut percobaan kelima saja. Mas Alvan, silakan dibacakan. Oke, percobaan kelima yaitu status exit. Nomor 1, string tidak ditemukan, maka string exit adalah 1. Perintah grep xyz /etc/password mencari string xyz di file etc string password, dan karena string tersebut tidak ditemukan, perintah echo tanda tanya menampilkan status keluar exit status 1 yang menandakan kegagalan. Oke, saya coba Mas Alvan, coba. Nah, seperti ini. Berarti maksud dari angka 1 ini angka apa Mas? Maksudnya Mas? Angka yang menandakan kegagalan. Oke, oh berarti 1 kegagalan. Oke, nomor 2 Nah, kenapa ini angka 0 Mas Alvan? Apa maksud angka 0 tersebut? Mas? Maksud angka 0 itu yaitu yang menandakan perintah berhasil dieksekusi. Sebaliknya, jika string tidak ditemukan, status keluarnya akan bernilai selain 0 yaitu 1. Oke, berarti kalau 0 itu benar atau berhasil, kalau 1 itu gagal ya Mas? Iya. Selanjutnya percobaan ke-6 konstruksi if, boleh dibacakan dulu Mbak Diana. Baik, untuk yang percobaan ke-6 yaitu instruksi dengan exit status 0 dengan perintah wo grab user dan echo dollar. Oke, ini user kita ganti user kita sendiri, tim 1 pusat. Lalu echo. Oke, selanjutnya nomor 2
Untuk yang nomor 2 yaitu if membandingkan exit status dengan 0 bila sama, maka blok program masuk ke dalam blok then FI. Oke, saya coba sebentar. Kode ini memeriksa status keluar exit dari prioritas sebelumnya jika status Oke, lalu yang nomor 3 Mbak Diana. Bentar, yang nomor 3 yaitu Seperti itu. sebentar ya. Oke, boleh dilanjut Mas Alpan untuk percobaan ke-7. Yaitu percobaan ke-7 nomor 1 yaitu membuat shell script proc 05.sh. Oke, Script ini meminta input nama pengguna dan memeriksa apakah pengguna tersebut sedang login, lalu memberikan informasi yang sesuai. oke, sebentar Mas Alpan. Kita buat vir, kita ganti menggunakan opsi nano lagi. Nah, silakan dibacakan Mas, ini program untuk apa sih? Program ini untuk memeriksa apakah pengguna tersebut sedang login. Oke, ya saya coba ya. Apakah benar yang dikatakan Mas Alpan? Benar. Berikan nama pemakai, coba Wampi Aryan, apakah benar? Nah, Wampi Aryan tidak aktif. Oke, selanjutnya saya menggunakan ini. Dia, nah, kenapa dia tidak aktif, misalkan dari program ini, kenapa dia tidak aktif? Dikarenakan Script di sini tidak ada bahwasanya keterangan dia maupun Wampi Aryan kan di sini kan tidak ada, otomatis di sini tidak aktif gitu. Oh, baik Mas Hendy. Oke, itu untuk praktikum yang 6A. Selanjutnya akan kita buka lagi untuk praktikum yang 6B. Saya ganti dulu ke modul yang 6B sebentar. Nah, oke, selanjutnya ya ini praktikum 6B pemrograman shell. Pokok bahasan maupun tujuan belajar boleh dijelaskan terlebih dahulu Mbak Diana untuk Baik, pemahaman. untuk pokok bahasan yaitu untuk memahami pemrograman shell. Lalu tujuan belajarnya yaitu menggunakan struktur case exec, lalu loop dengan while, for do while, dan juga membuat fungsi dan mengetahui cara memanggil fungsi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Wambi. Oke, seperti biasa dasar teori akan kita presentasikan di dalam kerjaan kita maupun penjelasan kita di praktek nanti. Kita skip saja. Kita lanjutkan ke percobaan ke-8. Mungkin Mas Alvan boleh di-share screen untuk modul yang sudah kita buat, Mas Alvan. Baik, sebentar Mas Hendy. Ya, nah ini boleh saya dulu ya. Oke, ini Mas Hendy. Siap.
Seperti biasa, kita langsung buka CMD yang sudah kita buat tadi. Sebentar. Share screen. Nah, apakah sudah kelihatan CMD yang tadi? Kita hapus dulu. Sudah. Oke, boleh digeser yang ke atas, Mas Alton, untuk kita langsung buka. Oke, untuk awal boleh dijelaskan mungkin? Boleh Mbak Yang Diana. silakan Mbak Diana. Baik, untuk yang awal yaitu menggunakan instruksi tes dan perhatikan spasi antara nama sama dengan Amir, tes nama Amir dan selanjutnya. Oke, sebentar akan saya coba sebenarnya. Sebentar. Nama Amir. Nah, ini maksud 0 tadi otomatis tes nama kan nama sama dengan Amir. Ya, Tes nama sama dengan Amir itu ini untuk pengetesan. Kalau 0 ini tadi apa maksudnya benar ya? Ya, betul sekali benar. Ya, berarti Atau true. tes nama sama dengan Amir. Kalau kita kan sudah buat nama sama dengan Amir, terus kita tes nama sama dengan Amir. Itu ini untuk melihat apakah itu benar. Nah, jawabannya di sini otomatis benar. Boleh dilanjutkan? Yang kedua. lalu yang kedua yaitu aplikasi tes dengan konstruksi if. Oke, kita buat seperti biasa. Di sini kita pakai perintah nano. Oke, boleh dijelaskan dahulu itu program untuk apa? Jadi ini melakukan perbandingan sederhana antara input pengguna dengan sebuah string tertentu. Oke, terima kasih Mbak Diana. Oke, untuk pengetesannya mungkin saya tes seperti ini. Nah, di sini sorry, Anda bukan Amir. Nah, berarti dari program tadi, nah kita sudah buat bahwasanya Anda bukan Amir, sorry. Jadi saya tes Amir, Amir otomatis akan muncul Anda bukan Amir, sorry. Oke, boleh dilanjut. Lalu yang selanjutnya yaitu menjalankan program proc 06.sh dengan memasukkan nama sama dengan Amir dan nama sama dengan CR. Perhatikan hasil tampilannya. Oke, sebenarnya ini sudah saya jelaskan tadi bahwasannya kita mengetikkan Amir. Nah, di sini sudah muncul nama Anda bukan Amir. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu memodifikasi proc 06.sh dengan menggunakan notasi untuk tes. Itu yang nomor percobaan 9 ya, Mbak? Iya. Oke, akan saya coba. Bentar. Nah, proc 1 SH ada. Selanjutnya, yang kedua. Yang kedua, file proc99.sh tidak ada karena itu exit status adalah false dan instruksi echo tidak dijalankan. Oke. Mungkin dari perintah tersebut yang ketiga itu apa sih Mbak? Boleh dijelaskan di analisa tersebut? Karena file proc99.sh tidak ada, perintah tidak menghasilkan output karena status exit adalah false.
Oke, yang ketiga Mbak, boleh dijelaskan Mbak yang ini, yang apa, analisa yang ketiga? Yang ketiga yaitu bila proc 01.sh ada, maka jalankan shell script tersebut. Oke, sudah saya jalankan. Itu untuk analisanya apa ya Mbak? Kok bisa begitu maksudnya? Analisa jika proc 1. Jika proc 1 ada, maka shell script tersebut akan dijalankan. Oh, jadi begitu. Oke, lanjut. Eh, mungkin langsung ke percobaan 10 dikarenakan itu sama semua. Langsung ke percobaan 10. Bisa dibacakan Mas Alvan? Oke, percobaan 10 yaitu operator bilangan bulat untuk tes. Menggunakan operator dengan notasi tes. Oke, saya coba ya. Jadi sampai dengan 5. Tes POII. Oke, kita coba perintah econya. Apakah ini benar? Oke, boleh dilanjut. Yang kedua, atau kita loncat saja yang percobaan 11, boleh dibacakan. Itu sama, itu untuk bilangan bulat saja. Ini percobaan ke-11 operator logikal dengan konstruksi elif. Buatlah file proc .tsh. Oke, saya coba buat dulu. Sebentar. Seperti biasa menggunakan perintah manual. Nah, ini boleh dijelaskan Mas Alvan, ini apa sih kode ini? Script itu Perintah tersebut yaitu untuk menghitung dan menampilkan biaya berdasarkan nilai variabel income melalui serangkaian kondisi if, elif, else. oh gitu. Jadi maksudnya kayak misal ini 10.000 biaya 10 gitu ya. Terus 25.000 biaya 25. Untuk yang lebihnya atau 25 kan saya coba untuk pengetesannya. Income mungkin 5.000, kita tes 5.000. Nah, maka income 5.000 ini akan masuk ke yang 10. Soalnya di sini tadi. Nah, income yang 0 sampai 10.000 itu otomatis biayanya 10. Nah, kita sudah tes di sini income 5.000. Income 5.000 otomatis biayanya 10. Oke, boleh dilanjut. Yang percobaan Percobaan 12 yaitu operator bilangan bulat untuk tes. Yaitu yang pertama itu menggunakan utilitas expert. Saya coba perintah ini. Saya jelaskan secara singkat saja. Ini ekspor 5 tambah 1 itu untuk penjumlahan sudah terlihat di sini 6. Saya ambil contoh apa lagi ya, sekiranya gampang sebentar. Coba perintah ini. Perintah ini. Nah, itu error dikarenakan sebentar. Perintah ini saja sebentar. Nah, K sama dengan 5. Nah, ini sudah kita buat A sama dengan 5, ekspor pakai dolar, A plus 2, otomatis 5 tambah 2 sama dengan 7. Oke, boleh dilanjut Mas Alfa.
Oke, langsung percobaan Langsung ke-13. percobaan 13, instruksi exit. Ya, yaitu yang pertama buatlah shell script proc 08.h. Oke, sebentar saya coba lihat dulu. Nah, ini boleh dijelaskan mungkin ini perintahnya untuk apa sih? Perintah ini yaitu untuk memeriksa keberadaan file proc1.sh dan keluar dengan kode 3 jika ada, atau dengan kode -1 jika tidak ada. Terima kasih. Saya coba di sini apakah benar penjelasan tersebut menggunakan 3. Menggunakan hasil dari command phone otomatis sudah benar. Bentar. Nah, bentar. Tidak benar. Bentar, saya masih nyari yang tadi. Nah, mungkin bisa dilanjut Mbak Diana yang percobaan ke-14. Percobaan 14 yaitu konstruksi case exec. Yang pertama yaitu membuat file proc09.sh dengan editor FI. Oke, ini boleh dijelaskan Mbak, ini untuk apa sih? Jadi ini tuh menggunakan perintah case untuk memberikan pilihan kepada pengguna mengeksekusi perintah word, dash, atau menampilkan kalender berdasarkan input yang diberikan. Oke, untuk saya coba menjalankan ya sebentar. Apakah benar yang sudah diceritakan Mbak Diana? Nah, siapa yang aktif tanggal hari ini, kalender bulan ini, coba saya pakai yang 2, tanggal hari ini, nomor 2. Nah, maka akan muncul dari program tersebut seperti ini. MD, oke. Mungkin bisa lanjut nomor 3. Nomor 3 yaitu membuat file proc10.sh yang merupakan bentuk lain dari case. Coba saya buat ya di proc 10. Nah, oke, mungkin ini bisa dijelaskan Mbak, ini apa sih maksudnya? Jadi ini itu menggunakan struktur case untuk menangani input pengguna dan memberikan respon berbeda berdasarkan jawaban yang dimaksud, dan juga membedakan antara pilihan ya dan tidak. Oke, saya coba ya di sini sebentar. Oke, saya coba ya. Hasil jawaban ya. Oke. Terus saya coba ya. Nah, itu not found ya. Saya coba tidak. Nah, maka jawabannya akan seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan langsung ke percobaan ke-15, Mbak Diana. Percobaan ke-15 yaitu konstruksi for do down. Yang pertama yaitu buat file proc11.sh. Oke, sebentar kita buat terlebih dahulu. Perintah nano. Nah, seperti ini mungkin dijelaskan terlebih dahulu Mbak, untuk apa sih? Jadi proc11.sh itu menggunakan loop for untuk menampilkan daftar nama secara berurutan, mencetak setiap nama dalam format yang ditentukan. Oke, ini kita coba. Nah, maka akan muncul seperti itu. Oke, mungkin langsung lanjut ke nomor 3 yang pembuatan file proc 12. Yang nomor 12 yang berisi konstruksi for dan will chord. Program ini akan menampilkan nama file yang berada di current directory. Oke, saya coba buat sebentar. Nah, ini perintah ini untuk apa ya, Mbak? Jadi ini tuh untuk mencetak daftar nama file atau directory yang ada di directory saat ini satu persatu. Oke, saya tes di sini. Maka hasilnya akan begini ya. Oke, langsung ke
percobaan yang 16 mungkin. Percobaan 16 yaitu konstruksi while do don't. Oke, kita coba menggunakan untuk membuat file seperti biasa menggunakan nano. Nah, ini perintahnya untuk apa sih? Boleh dijelaskan terlebih dahulu? Jadi script proc 13.sh itu menampilkan menu interaktif dengan perulangan while untuk memilih berbagai opsi seperti menampilkan pengguna aktif, tanggal hari ini atau kalender bulan ini, dan berhenti jika pengguna memilih opsi 4 keluar. Oke. Nah, saya coba tes ya. Nah, berarti di sini ada yang siapa yang aktif. Coba perintah satu terlebih dahulu. Nah, pengguna yang aktif tim satu pusat, username kita sendiri, enter. Lalu kita cek yang semisal angka 3, langsung kita skip. Kalender bulan ini otomatis akan keluar, enter. Lalu keempat, opsi keluar, kita pencet. Nah, program berlanjut di sini setelah break. Oke, mungkin bisa dilanjut yang ke-17. Percobaan ke-17, silakan. Yang ke-17 yaitu instruksi dummy. Oh, itu sama ya, Mbak. Iya. Maaf, di skip saja ke yang ketiga itu buatlah file proc 14, silakan. Yang ketiga. Sebentar. Oke, yang Oke, saya silakan Iya, Mas Alvan. silakan Mas Alvan. Silakan. buatlah file proc 14.sh yang berisi instruksi dummy untuk konstruksi if. Oke, saya coba buat Mas Alvan. Di sini menggunakan perintah nano. Oke, boleh dijelaskan Mas Alvan itu untuk apa sih? Pelajaran tersebut. Untuk perintah tersebut untuk membaca input nilai, memeriksa apakah nilai tersebut lebih besar dari 100 dan hanya mencetak OK. Jika nilai tidak memenuhi kondisi tersebut, namun terdapat kesalahan penulis pada if. V harus ditulis dengan V dan simbol. Oke, saya coba di sini ya. Nah, misal saya menggunakan nilai 50. Nah, maka akan muncul kata oke. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut Mas Alvan yang percobaan 18. Itu apa itu? Oke, percobaan 18 yaitu fungsi. Buatlah file fungsi TSH. Oke, dikarenakan ini sudah mulai beda, buatlah file fungsi.sh. Jadi kita tadi kan kita menggunakan proc. Jadi kita menggunakan perintah nano sesuai pada modul seperti ini. Nah, fungsi.sh menggunakan perintah nano. Nah, boleh dijelaskan Mas Alvan, ini sudah kita buat, jadi tinggal penjelasan saja. Oke, script fungsi .sh yaitu mendefinisikan fungsi f1, memanggilnya 2 kali dan mencetak kode pengembalian fungsi terakhir. Namun terdapat kesalahan pada kutipan bergaya miring. Oke, nah coba. Nah, maka tampilannya akan seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan untuk yang yang ini, maaf. Bentar, yang kayaknya yang percobaan sudah selesai. Mungkin langsung latihan. Iya, mungkin langsung masuk ke kedua, kerjakan latihan di atas dan analisa hasil tampilannya. Yang pertama boleh dijelaskan itu soalnya apa sih, kita disuruh ngapain, buat apa gitu. Coba. Oke, yang pertama yaitu buatlah program salin .sh yang berikut emailnya file copy sebagai berikut. Salin s.sh file asal file tujuan dengan ketentuan bila file asal tidak ada, berikan pesan salin gagal. Bila file tujuan ada dan file tersebut adalah direktori, beri pesan bahwa file tidak bisa disalin ke direktori. Bila file tujuan ada dan file bisa, bila file tujuan ada dan file bisa, beri pesan apakah file tersebut akan dihapus. Bila dijawab dengan Y, maka copy file tersebut. Bila file tujuan belum ada, lakukan copy. Untuk mengambil nama file, gunakan parameter $1 dan $2 titik bila jumlah parameter tidak sama, buka kurung $ pagar tutup kurung dengan 2, maka beri pesan exit. Oke, terima kasih Mas Gitu. Alvan.
Berarti kita harus membuat program di nano lalu salin.sh. Dikarenakan perintahnya seperti itu. Nah, kita sudah buat di sini beberapa perintah untuk menjawab pelatihan tersebut. Mungkin sedikit penjelasan saja Mas Alvan dengan program-program ini apa sih gitu. Mungkin akan saya Program ini, oke, baik Mas Wendy. Program ini yaitu memeriksa jumlah parameter, mengecek keberadaan file, asal, dan tipe file tujuan, lalu menyalin file berdasarkan kondisi, tetapi terdapat kesalahan sintaks seperti begitu. Oke, terima kasih Mas Alvan atas penjelasannya. Nah, jadi program tersebut akan kita coba jalankan dengan perintah seperti ini, dikarenakan ini tadi soal latihannya seperti itu. Sebentar. Lalu coba kita jalankan. Nah, maka akan tampil seperti ini, salin gagal, file asal tidak ada. Dikarenakan tadi ini permintaan dari soalnya seperti itu, jadi kami berikan seperti itu. Mungkin bisa dilanjut yang latihan nomor 2. Oke Mbak Diana. Silakan Mbak Jadi Diana. yang kedua yaitu program yang memeriksa nama direktori jika parameter tersebut adalah direktori. Maka jalankan instruksi ls-ld pada direktori tersebut. Namakan program tersebut, cek di sh, gunakan notasi mindet nama direktori, dan pilih logik al dan atau pada level sel. Oke, mungkin kita buat nano Nah, ini program yang menjawab dari latihan nomor 2, dikarenakan memintanya seperti itu. Mungkin sedikit penjelasan saja Mbak Diana, sedikit saja. Jadi ini memeriksa parameter dan menggunakan mende nama direktori untuk memverifikasi apakah input adalah direktori, tetapi terdapat kesalahan sinteks seperti tanda kutip miring dan serta spasi yang hilang. Oke, terima kasih Mbak Diana. Mungkin langsung, dikarenakan kode sudah kita buat, lalu kita perintah saja. Kita cek perintahnya saja, cek dir sh.home. Nah, maka tampilannya akan seperti itu. Mungkin bisa dilanjut Mbak Diana untuk nomor 3. Lalu yang nomor 3 yaitu dengan shell script pph sh, hitung pph per tahun dengan ketentuan sebagai berikut. Dengan sebagai itu, Mas. Oke, sebentar. Mungkin kita membuat file berupa pph saja, dikarenakan soalnya itu pph. Nah, sudah kita buat di situ. Boleh dijelaskan sedikit saja? Jadi skrip pph sh itu menghitung pajak penghasilan pph secara bertingkat berdasarkan gaji dengan debug tracking, membantu memeriksa perhitungan langkah per langkah, tetapi harus memastikan sinteks ekspresi aritmatika ditulis dengan benar. Oke, saya coba perintah tersebut. min x pph.sh. Nah, maka akan muncul seperti itu. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4 yaitu buatlah program miproc sh yang memproses parameter $1. Nilai parameter harus berupa string, start, stop, status, restart, reload. Bila buka dari string tersebut, maka berikan pesan error. Sempurnakan di program di bawah ini. Siap, akan saya coba buat nano myproc.sh. Oke,
seperti ini. Oke, mungkin penjelasannya akan saya jelaskan. Script ini myproc.sh memproses parameter S1 seperti ini, S1 maupun $1 in1 menjalankan perintah tertentu tetapi perlu diperbaiki pada tanda kutip miring dan return yang tidak valid di luar fungsi. Untuk menjalankan perintah ini sendiri, kita menggunakan perintah seperti berikut. Bentar. Ya. Nah, maka akan tampil seperti itu. Oh, maaf. Bentar, harus ada startnya. Nah, berarti ini akan muncul, ini adalah start. Mungkin nomor 5 bisa dibacakan, bentar saja, Mbak. Untuk yang nomor 5 yaitu buat sebuah fungsi pada script confirm sh yang memberikan konfirmasi jawaban yes, no atau continue. Jika jawaban yes, maka beri nilai balik 0, no sama dengan 1 dan continue sama dengan 2. Oke, saya coba confirm sh. Oke, seperti ini programnya. Lalu tes seperti tersebut. Seperti ini. Dan untuk pengetesannya kita memakai ini. Nah, maka seperti ini. Jawaban yes, oke. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak, ini apa sih yang saya jalankan tadi? Jadi script confirm sh ini mendefinisikan fungsi untuk konfirmasi jawaban dengan nilai balik berbeda, tetapi perlu perbaikan sintaks pada tanda kutip miring dan ekspresi min 0 yang salah, serta logika untuk mengatasi input valid 4O. Oke, sekiranya itu yang bisa kami berikan atau kami presentasikan dari 6A, 6B. Mungkin kesimpulannya yaitu dalam percobaan dan latihan ini berbagai script shell memperhatikan penerapan konsep seperti pengelolaan variabel, kondisi, perulangan, dan fungsi untuk memproses input pengguna dan menjalankan logika program. Script tersebut menunjukkan cara mengecek keberadaan file, menghitung pajak penghasilan, serta memberikan menu interaktif, memperkuat pemahaman tentang pemrograman shell di lingkungan Unix atau Linux. Perhatian pada sintaks dan error handling juga menjadi fokus penting dalam memastikan script berjalan dengan baik. Mungkin begitu kira-kira Mas Wendy. Terima kasih Mas Alvan. Baik, mungkin ini dari praktikum tim kami, tim 10 dari kelas 1 CTRL. Terima kasih. Apabila tim kita ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.